Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas teori lainnya dari Mrs. Puff. Di balik masa lalunya yang kelam, ternyata Mrs. Puff memiliki sebuah rahasia lain yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ternyata dia adalah pembunuh suaminya sendiri, yaitu Mr. Puff. What? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Tonton video ini hingga akhir dan bersiaplah. Teori kali ini masih datang dari Alex Bell, di mana dia benar-benar menguliti Mrs. Puff hingga ke akar-akarnya. Seperti episode kali ini, dia menemukan sesuatu yang janggal yang lagi-lagi berawal dari dialog Mrs. Puff. Sebagaimana yang kita tahu, dialog adalah bagian dari proses kreatif yang memiliki maksud dan tujuan. Di episode sebelumnya, latar belakang Mrs. Puff sebagai buronan juga terungkap lewat dialog. Begitupun untuk teori satu ini yang mengatakan bahwa Mrs. Puff telah suaminya juga terungkap lewat dialog. Jadi dialog itu nggak sembarangan ya guys, pasti ada maksud dan tujuannya. Emang dialog yang mana sih? Tepatnya dalam season 13 episode Arbor Day Disarray. Sebagai konteks, episode ini menceritakan tentang Arbor Day, atau mungkin kalau di sini disebutnya sebagai hari penanaman pohon kali ya, di mana Sandy di episode ini memberikan kejutan hadiah pada SpongeBob dan yang lainnya untuk menanam pohon. Tapi ini bukan pohon sembarangan ya guys. Pohon yang dibuat oleh Sandy ini, bijinya aja itu tuh udah dipakai campuran dari beragam bahan kimiawi buatan Sandy. Jadi pohon ini akan tumbuh di bawah laut gitu. Nah, dibagiin tuh bijinya pada SpongeBob, Patrick, Squidward hingga Mrs. Puff. Kata Sandy, supaya pohon ini bisa tumbuh dengan baik, maka sebaiknya pohon ini diajak ngobrol, bercakap-cakap gitu guys. Jadi kayak ngobrol sama pohon gitu. Nah, konsep ini terdengar konyol, namun tebak siapa yang senang? Mrs. Puff. Mrs. Puff begitu senang karena akhirnya dia bisa memiliki teman bicara tanpa harus takut si teman bicaranya itu ngomong ke orang lain. Emang kenapa sih? Nah, tepatnya di sini. Di sini, Mrs. Puff bilang kalau dia akhirnya bisa punya teman untuk diajak ngobrol, sehingga dia bisa menceritakan kejadian yang sebenarnya yang terjadi di Shell City. Coba kalian perhatikan cuplikannya. I love talking to someone who knows how to keep a secret. I can finally tell someone what really happened when I pulled that job in Shell City. Bukankah ini sangat mencurigakan? Maksudnya dia kok bawa-bawa Shell City? Emang Mrs. Puff pernah ada urusan apa di Shell City? Kalian masih ingat kan apa itu Shell City? Itu adalah neraka bagi para penduduk Bikini Bottom. Pertama kali kita tahu soal Shell City ini adalah dari film panjang SpongeBob yang pertama. Dalam film itu, Shell City adalah toko souvenir yang muncul di The SpongeBob SquarePants The Movie 2004. Tempat di mana Plankton menyembunyikan mahkota Raja Neptunus. Toko ini dimiliki oleh seorang diver atau penyelam yang dijuluki sebagai Cyclops dan terletak berada di permukaan. Pokoknya di sini adalah tempat di mana makhluk laut itu dibunuh dengan cara dikeringkan untuk dijual hingga akhirnya dijadikan sebagai hiasan atau pajangan. Warga Bikini Bottom menyebutnya sebagai tempat neraka ya. Cara kematian mereka tuh di sana sangat tragis gitu. Nah, kembali ke pertanyaan awal, apa yang pernah dilakukan oleh Mrs. Puff di Shell City? Dalam film panjang ataupun dalam berbagai episode, kita tidak pernah melihat Mrs. Puff ada di sana. Lalu, kenapa dia tiba-tiba ngomong kayak gitu? Nah, di sini Alex Bell menemukan sebuah petunjuk yang penting. Kita memang tidak pernah melihat Mrs. Puff datang ke Shell City, namun kita pernah melihat ada ikan puff lain di sana. Pada awalnya, netizen mengira bahwa itu adalah suami dari Mrs. Puff, yaitu Mr. Puff. Hal ini disebabkan karena keduanya sama-sama ikan puff. Namun, teori ini tentu saja sangat lemah karena memang tidak ada bukti yang mendukung teorinya. Walaupun diyakini bahwa ikan puff itu bukanlah suami dari Mrs. Puff, tapi Alex Bell yakin bahwa tempat kematian dari Mr. Puff tetap ada di Shell City. Oke, sebelum membahas terlalu jauh, coba kita kumpulin informasi dulu dari suami Mrs. Puff ini ya, yaitu Mr. Puff. Pertama kali kita dikenalkan pada Mr. Puff itu ada dalam season 2 episode Krusty Love. Oh ya, kalian ingat-ingat lagi juga ya episode ini karena cukup penting untuk membuat teorinya semakin gelap. Dalam episode Krusty Love, kita tahu bahwa Mr. Krabs sangat menyukai Mrs. Puff. Seolah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Dia akan melakukan dan memberikan apapun untuk Mrs. Puff saat ia menjadi miliknya. Namun, kita semua ingat dengan satu scene ikonik ini di mana SpongeBob memberitahu Mr. Krabs bahwa sebenarnya ya Mrs. Puff ini punya suami, tapi ya suaminya itu udah meninggal. Kemudian kita melihat scene ini. Oh no, Mr. Krabs, she's single. Then what happened to Mr. Puff?
She doesn't like to talk about it. Mr. Puff dijadikan sebagai lampu hias dan Mrs. Puff tidak senang jika membicarakan hal itu. Oke, jadi suami dari Mrs. Puff ini udah jelas banget ya, meninggal. Dan kenapa Alex Bell bisa yakin bahwa dia meninggalnya juga di Shell City? Adalah karena hiasan mata yang ada di lampu Mr. Puff. Coba kalian perhatikan deh, hiasan mata yang ada di episode Krusty Love di Mr. Puff itu sama persis dengan hiasan mata yang ada di Shell City. Makanya orang-orang percaya bahwa Mr. Puff itu ya emang udah mati di Shell City. Dia kemudian dijadikan sebagai lampu hias dan kemudian dibeli oleh seseorang yang kemudian kita lihat di scene ikonik tadi di episode Krusty Love. Jadi scene ini tuh bukan di Shell City ya guys, melainkan ini di rumah seseorang. Nah, kecurigaan penonton mulai terjadi saat di episode yang di awal kita tadi jelaskan bahwa Mrs. Puff ini pernah melakukan sesuatu di Shell City. Kayak kebetulan yang aneh gitu. Mr. Puff terbunuh di Shell City. Terus tiba-tiba Mrs. Puff ngomong kalau dia pernah melakukan sesuatu di Shell City. Kan kayak aneh gitu kan. Nah, sebelum kita membahas terlalu jauh dan mumpung kita masih membahas mengenai Mr. Puff, sebenarnya kita pernah melihat satu episode loh di mana kita pernah bertemu dengan Mr. Puff dalam kondisi hidup, alias dia dalam keadaan tidak menjadi lampu hias. Episode itu berjudul Hysterical History. Dalam episode ini, SpongeBob dan Patrick dan juga Sandy mengunjungi museum Bikini Bottom, dan di sana banyak hal yang menjadi cikal bakal lahirnya sesuatu. Nah, salah satu yang menarik perhatian adalah hadirnya Mr. Puff. Dalam episode ini, Mr. Puff ternyata adalah seorang pengusaha otomotif yang sukses. Dia bahkan memiliki pabrik otomotif dengan beberapa karyawan di sana. Jadi Mr. Puff ini bukan orang sembarangan guys. Dia punya pabrik loh, yang pastinya ya kekayaan dia banyak banget ya nggak sih? Lantas, bagaimana mungkin seorang pengusaha dan pebisnis sukses seperti Mr. Puff bisa berakhir di Shell City? Ya jawabannya tentu saja karena Mrs. Puff. Kita udah cek ke SpongeBob Wiki Fandom untuk memastikan apakah ikan Puff di episode Hysterical History itu adalah Mr. Puff apa bukan. Ternyata emang benar, dikonfirmasi oleh fandomnya sendiri. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Menurut Alex Bell, Mr. Puff di episode itu memang benar adalah suami dari Mrs. Puff. Namun entah apa yang terjadi, Mr. dan Mrs. Puff ini dipercaya pernah diculik oleh Cyclops alias manusia hingga mereka berada di Shell City. Nah, alih-alih menyelamatkan diri berdua, Alex Bell percaya bahwa ini adalah kesempatan yang digunakan oleh Mrs. Puff untuk menghilangkan nyawa dari Mr. Puff. Dia meninggalkan atau bahkan membiarkan Mr. Puff dikeringkan hingga terbunuh tanpa adanya rasa penyesalan. Karena memang ini adalah rencananya dari awal. Dan ngomong-ngomong soal penyesalan, coba kalian perhatikan lagi episode Arbor Day Disarray tadi. Kita bisa melihat bahwa Mrs. Puff mengucapkan dialog yang tadi, bahwa dirinya bisa mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di Shell City, itu dengan nada yang sangat-sangat mencurigakan, tanpa adanya penyesalan sedikit pun. Dia malah terdengar sangat excited saat akan menceritakan apa yang dia lakukan di Shell City pada pohon itu. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah episode Arbor Day Disarray ini berakhir dengan pohon yang diajak bicara oleh Mrs. Puff ini ternyata bisa ngomong, bisa berbicara, dan plot twistnya si pohon ini melaporkan apa yang dilakukan oleh Mrs. Puff ke kepolisian Bikini Bottom. Oke, sebagai konteks, pohon-pohon dari Sandy ini tuh ternyata emang akhirnya tuh bisa ngomong. Dan waktu itu, pohon yang diambil sama Mrs. Puff pengen dapet surat izin mengemudi alias SIM. Cuma waktu itu, Mrs. Puff nggak mau ngasih SIM-nya sampai dilempar tuh pohonnya. Nah, si pohon gak terima, akhirnya dia melaporkan apa yang sudah dilakukan oleh Mrs. Puff ke polisi. Coba kalian perhatikan cuplikannya. Does this mean I don't get my license? Hello, police department? I got a lead on that Shell City job. Well, sayangnya kita tetap tidak tahu apa yang dilakukan oleh Mrs. Puff di Shell City karena si pohon itu pun cuma mengatakan dengan implisit sehingga apa yang sebenarnya terjadi di sana masih menjadi misteri. Namun, Alex Bell tetap meyakini bahwa ini berkaitan dengan penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Mrs. Puff pada Mr. Puff. Sehingga di ending episode ini, saat Mrs. Puff mendengarkan suara sirine polisi, dia langsung kabur. Reaksi yang dilakukan oleh Mrs. Puff ini undeniably adalah tindakan kriminal. Kenapa dia bisa setakut itu, ya nggak sih? Apakah benar Mrs. Puff melakukan aksi pembunuhan pada Mr. Puff? Pada awalnya fans masih mengira bahwa Mrs. Puff dikejar polisi di episode ini ya mungkin karena dia telah melanggar aturan Bikini Bottom untuk tidak menyeberang atau memiliki urusan dengan manusia, khususnya yang ada di Shell City.
Tapi pembelaan ini langsung ditolak karena ya dalam film panjang SpongeBob aja kita kan benar-benar ngelihat SpongeBob sama Patrick datang ke Shell City untuk mengambil kembali mahkota Raja Neptunus. Tapi nggak pernah tuh ada laporan ke polisi, ya nggak sih? Mereka tetap hidup berjalan seperti biasanya. Nah sekarang Mrs. Puff ternyata juga pernah ke Shell City. Kenapa dia dikejar sama polisi kalau bukan dia melakukan sesuatu yang buruk di sana? Benar nggak? Hal-hal inilah yang membuat Alex Bell yakin bahwa Mrs. Puff telah membunuh Mr. Puff. Jika hal ini memang benar, pertanyaan selanjutnya adalah why? Kenapa? Kenapa Mrs. Puff bisa melakukan hal yang keji itu? Kenapa dia harus membunuh suaminya sendiri, Mr. Puff? Apakah ada sesuatu yang dia pendam atau sembunyikan? Well, ingatkah kalian bahwa Mr. Puff ini tadi kita sempat bilang bahwa dia adalah seorang pengusaha sukses? Nah, dia adalah seorang pebisnis, bahkan karyanya saja tuh diabadikan di Museum Bikini Bottom. Artinya apa? Artinya adalah dia adalah orang yang memiliki pengaruh dan banyak uang pastinya. Pernahkah kalian menyadari bagaimana Mrs. Puff yang awalnya adalah seorang buronan dari New Kelp City bisa membangun sebuah sekolah mengemudi yang besar di Bikini Bottom? Dan sekolah mengemudi Mrs. Puff ini tuh gak sembarangan loh, itu luas banget. Mereka punya trek mengemudi yang cukup panjang, pasti biayanya tidak murah. Dari mana dia bisa membangun sekolah sebesar itu padahal posisinya adalah seorang buronan? Dari mana lagi kalau bukan dari uang suaminya? So, what I'm trying to say is, bagaimana jika sebenarnya Mrs. Puff menikahi Mr. Puff hanya karena ingin menguasai atau bahkan menjadi pewaris dari kekayaan keluarga Mr. Puff? Dan satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah dengan membunuhnya di Shell City. Kan semuanya terhubung. Ternyata dia membunuh suaminya sendiri di Shell City supaya dia bisa menguasai harta milik Mr. Puff. Udah kayak sinetron Indosiar ya guys. Jadi sebenarnya dalam episode Krusty Love, Mrs. Puff kan bilang bahwa dia tidak nyaman jika harus ngomongin soal Mr. Puff. Ternyata dia tuh gak nyaman bukan karena sedih kehilangan suaminya dengan cara yang tragis, tapi dia gak nyaman karena dia sendiri yang membuat suaminya bernasib tragis. Dia tidak nyaman jika seseorang membahas tentang itu karena ya mungkin kebusukannya akan terbongkar. Makanya dia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari percakapan dengan suaminya gitu. Dan ngomongin soal Krusty Love, kok kita jadi nyadar sesuatu ya guys. Gini, jika Mrs. Puff sengaja mendekati Mr. Puff untuk menguasai hartanya karena emang Mr. Puff itu kan kaya raya banget ya. Jangan-jangan dia juga akan melakukannya pada Mr. Krab. Oh my god, bro. Oh, hell no. What the fuck, man? Ingat kan di episode Krusty Love itu Mr. Krab sama Mrs. Puff sempat dating. Jangan-jangan Mrs. Puff emang mau nguasain hartanya Mr. Krab juga. Ini sangat mungkin terjadi. Alasan utamanya adalah karena ya baik Mr. Puff maupun Mr. Krab ya memiliki satu kesamaan yang sama, yaitu sama-sama pebisnis, sama-sama orang kaya. Jadi tidak menutup kemungkinan jika Mrs. Puff sebenarnya sedang mencari bangsa lain untuk ia kuasai hartanya. Jika hal ini memang benar, episode Krusty Love tidak lagi menjadi episode yang penuh dengan canda tawa, tapi terselip sebuah konspirasi mengenai siapa Mrs. Puff sebenarnya. Oke guys, itu dia teori film lainnya episode SpongeBob Mrs. Puff. Jujur, emang Mrs. Puff ini banyak banget ya yang bisa dibahas dan kreatornya tuh kayak emang sengaja gitu loh. Mancing-mancing supaya kita tuh bisa bikin teori tentang dia. Tapi apapun itu, gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan teori ini? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi.channel. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.